Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Fitriani. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4 UPBJJ Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Di tugas 2 kali ini saya akan mempraktekkan 20 kode yang tersedia pada CMD. Pertama yang dilakukan yaitu membuka CMD pada menu Windows, kemudian run as administrator. Setelah tampilannya kebuka, ketikkan perintah yang pertama yaitu cd. Jadi, cd adalah singkatan dari change directory. Dengan perintah ini, kita dapat berpindah dari satu directory ke directory lain di sistem file. Kemudian yaitu yang kedua ada CLS. CLS adalah singkatan dari clear screen. Perintah ini menghapus semua teks di layar command prompt, memberikan tampilan yang bersih. Lalu yang ketiga ada CLS slice tanda tanya. Ini untuk menunjukkan cara menggunakan perintah CLS dan opsi yang tersedia. Selanjutnya yang keempat ada dir slice tanda tanya. Ini untuk menampilkan file dan direktori dalam direktori saat ini. Untuk menampilkan bantuan tentang perintah. Yang kelima ada IP config. Ini fungsinya untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP, yaitu menampilkan informasi dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Lalu yang keenam ada IP config slice all untuk menampilkan konfigurasi jaringan IP secara lengkap, yaitu menunjukkan informasi mendetail tentang setiap adaptor jaringan termasuk DNS, DHCP, dan informasi lainnya. Yang ketujuh ada IP config slice tanda tanya. Itu untuk menampilkan bantuan tentang perintah IP config yang menunjukkan berbagai opsi dan parameter yang bisa digunakan dengan perintah IP config. Kemudian yang ke-8 ada kode IP config /release yang berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP. Yaitu ini membebaskan alamat IP saat ini membuat adaptor jaringan tidak terhubung sementara ke jaringan. Yang ke-9 ada IP config /renew untuk memperbarui alamat IP dari DHCP, yaitu meminta DHCP server untuk memberikan alamat IP baru atau memperbarui alamat IP yang sudah ada. Yang ke-10 ada IP config /display DNS untuk menampilkan isi cache DNS resolver. Di sini untuk menampilkan daftar semua entry cache DNS yang disimpan oleh sistem. Lalu ada yang ke-11 ada IP config /flush DNS. Ini digunakan untuk membersihkan cache DNS resolver. Untuk menghapus semua entry dalam cache DNS, memaksa komputer untuk mencari ulang alamat IP dari server DNS. Lalu ada IP config atau register DNS untuk memperbarui semua sewa DHCP dan mendaftarkan ulang nama DNS, yaitu memperbarui pendaftaran DNS dan memperbarui konfigurasi IP dari DHCP server.
Untuk yang ping yaitu untuk menguji koneksi ke alamat IP atau nama domain, mengirim paket ICMP echo request ke alamat tujuan dan menunggu respons, mengukur waktu round trip. Yang ke-14 ada NetStat. Ini untuk menampilkan statistik jaringan dan informasi tentang koneksi jaringan aktif, menampilkan koneksi TCP aktif, port pada mana komputer mendengarkan, statistik Ethernet, dan tabel routing IP. Yang ke-15 ada Trachart, melacak jalur ke alamat IP atau nama domain, yaitu untuk menampilkan rute yang ditempuh paket data untuk mencapai tujuan, menunjukkan setiap hop di sepanjang jalan. Yang ke-16 ada PathPing, yaitu menggabungkan fungsi ping dan Trachart untuk memberikan informasi detail tentang jalur dan latensi, yaitu untuk menganalisis jalur dan memberikan informasi tentang kehilangan paket dan latensi di setiap hop. Yang ke-17 ada NS Lookup, yaitu berfungsi untuk menanyakan informasi DNS tentang nama domain atau alamat IP, digunakan untuk mendapatkan informasi DNS, termasuk alamat IP yang terkait dengan nama domain. Lalu 18 ada Nets, mengkonfigurasi dan memonitoring jaringan atau alat yang kuat untuk mengonfigurasi antarmuka jaringan, protokol, dan pengaturan lainnya melalui command line. 19 ada rute, menampilkan dan memodifikasi tabel routing jaringan, digunakan untuk menampilkan atau mengedit tabel routing IP yang digunakan oleh komputer untuk menentukan jalur paket. Yang terakhir yaitu Nets, yaitu untuk mengelola sumber daya jaringan seperti berbagi file, penggunaan jaringan, grup pengguna, dan layanan. Jadi setiap perintah ini digunakan untuk tugas tertentu dalam administrasi jaringan dan manajemen sistem operasi. Jadi penggunaan perintah ini secara efektif dapat membantu dalam pemecahan masalah jaringan, konfigurasi sistem, dan pemantauan kinerja jaringan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.